materi gitu. Jadi baru mempelajari materi ketika memang itu ditanyakan di soal. Itu lebih efektif kalau menurut saya, dan itu juga rekomendasi dari dosen-dosen di UT. Gitu ya. Rekomendasi dari dosen-dosen di UT bahwa belajar modul itu tidak untuk dibaca dari awal sampai akhir materinya. Tetapi ada beberapa cara belajar yang efektif, diantaranya dengan baca soalnya, tiap akhir KB kan ada tes formatif, baca tes formatifnya, kemudian cek jawabannya ke materi. Jadi kita baru baca materi ketika ada di pertanyaan, di soal, di tes formatif. Begitu kalau cara belajar modul yang saya dapatkan dari dosen-dosen UT, kemudian ketika orientasi mahasiswa baru UT juga seperti itu diajarkan. Baik, kita coba lagi Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita belajar modul ini memang saya lebih memilih dari soal ya. Ada soal berbunyi seperti ini. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, E. Etnik. Nah, silakan Bapak Ibu di kolom chat. Nah, silakan. Banyak sekali. A, B, ya Pak Dedi, A, Bu Pin Eni, A, Bu Devi, A, Bu Iswati, A, Bu Rasnawati, A. Ya baik, luar biasa. Kita lihat ya. Hampir semuanya menjawab A. Iya betul, jawabannya memang betul A. Pak Aprianto C, biar beda. Ya, jawabannya A ya. Betul. Jadi siswa kan kurang semangat, memang harus dimotivasi oleh guru. Itulah tugas guru dalam pembelajaran ya, untuk memperhatikan karakteristik. Itu salah satu ragam karakteristik adalah motivasi. Motivasinya berbeda-beda. Ada yang di rumahnya memang sedang punya banyak masalah, sehingga memang harus diberi motivasi. Maka siswa yang kurang aktif, kurang semangat, perlu diingatkan, perlu dimotivasi. Ada lagi soal seperti ini Bapak Ibu. Peserta didik dalam suatu kelas itu gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Visual berarti dia lebih senang dengan membaca, melihat. Ya. Auditori dengan mendengar, kinestetik dengan bergerak. Nah, ternyata di suatu kelas gaya belajarnya ada semua tuh siswa ya. Jadi tidak seragam, tapi beragam. Ya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal, artinya dicampur ya, dicampur. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu titik-titik A, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dicampur berarti satu. B, menggunakan program audio dan modul, berarti kayak seperti kita sekarang ya pakai modul. Kemudian yang C, menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. Nah, jadi siswa suruh baca komik aja gitu ya. Asal jangan komik Shinchan. Yang D, menggunakan media audio, video dan percobaan. Yang E, menggunakan modul dan PowerPoint. Berarti gurunya harus menayangkan PowerPoint di LCD. Yang mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu jawabannya silakan diketik di kolom chat. Oh ini sudah ya? Ibu Nurdiah D, Bu Wahyu D, Bu Devira D, kemudian Bu Isye D, Bu Nurdiah D, Bu Fatma D, Bu Devi D, Bu Iswati D. Ini Pak Aprianto belum menjawab, biasanya dia beda sendiri ya. Baik, kita lihat jawabannya apa Bapak Ibu. Ya, jawabannya betul sekali D ya, menggunakan media audio, video dan percobaan. Audio berarti dia berarti guru mengakomodir si siswa yang bergaya belajar auditori. Video berarti si guru mengakomodasi gaya belajar siswa yang visual.
percobaan atau eksperimen atau atau eksperimen gitu ya. Itu berarti guru mengakomodasi siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi semua ada. Luar biasa Bapak Ibu. Ini Pak Prianto ini sudah jago-jago. Pak Prianto ini saya yakin lulus semua ini PPG-nya. Luar biasa. Anak didiknya, muridnya Pak Aprianto ini. Luar biasa. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. KB3 ya. KB3 ini teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Ya. Teori belajar behavioristik. Nah, ini kita mulai masuk ke teori-teori belajar. Yang pertama adalah behavioristik ya, yang diinisiasi oleh Thorndike ya. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Jadi kalau di ujian nanti di ujian nanti ada kata-kata stimulus respon itu sudah pasti behavioristik ya, sudah pasti behavioristik. Dan sifatnya memang lebih drill ya, lebih teacher center ya. Jadi berpusat pada guru gitu ya. Nah, sekarang teori belajar yang kedua adalah kognitif. Kalau pertama behavioristik, yang kedua kognitif. Nah, sesuai dengan namanya, kognitif ini artinya adalah tentang ini pengetahuan kognitif kan ya. Jadi pengertiannya teori belajar kognitif ini adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Yang menurut para ahli teori belajar kognitif ini, yang namanya perubahan persepsi dan pemahaman ini tidak harus selalu berbentuk perubahan tingkah laku. Nah, jadi ini berarti lebih luas daripada behavioristik. Jadi kalau behavioristik itu memang harus sesuatu yang terindra, sesuatu yang empiris, sesuatu yang tampak, sesuatu yang terukur. Nah, Bapak Ibu kalau baca di modul dan baca di sumber-sumber lain, karena di modul itu kan Bapak Ibu ada link ya, ada link menuju ke sumber yang lain. Bapak Ibu kalau bisa diklik tuh linknya di modul, diklik supaya dia nanti menuju ke sumber lain yang lebih dalam lagi mempelajari tentang apa itu behavioristik. Nah, dari sumber-sumber itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa behavioristik itu hanya menilai yang terukur, yang terlihat, yang tampak, kulit luar. Nah, gitu. Itu behavioristik Bapak Ibu, kuncinya ya. Jadi dia hanya mengukur sesuatu yang memang tampak, empiris, bisa diukur ya. Measurable kalau bahasa Inggrisnya, bisa diukur. Ini agak berbeda dengan kognitif. Kalau kognitif perubahan itu memang yang namanya belajar memang harus ada perubahan, tetapi perubahan itu tidak harus sesuatu yang tampak. Artinya tidak harus sesuatu yang berupa tingkah laku, tetapi juga bisa berbentuk perubahan pemahaman atau pengetahuan. Gitu. Jadi di sini berarti alat ukurnya agak berbeda nanti. Alat asesmennya agak berbeda dengan behavioristik. Artinya dia lebih luas lagi, bukan hanya mengukur perubahan tingkah laku, bukan hanya mengukur sesuatu yang tampak, tetapi juga dia nanti akan mengukur bagaimana perubahan pemahaman dan pengetahuannya. Itu untuk kognitif. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah tadi behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivistik. Apa bedanya konstruktivistik dengan behavioristik? Kalau behavioristik itu lebih bersifat dijejalkan oleh guru ke siswa. Kalau konstruktivistik sebaliknya, siswa yang mengkonstruksi, yang membangun pengetahuannya sendiri. Itu bedanya. Jadi siswalah, peserta didiklah yang nanti akan melakukan pembangunan di otaknya, di pengetahuannya, pembentukan struktur kognitifnya. Ini berbeda dengan
behavioristik yang mengasumsikan bahwa perubahan sesuatu memang harus dijejalkan, dipaksakan oleh guru. Begitu. Ya. Nah, jadi itu perbedaan-perbedaan antara behavioristik, kemudian kognitif, kemudian konstruktivistik. Dan memang ketiganya tidak berbeda secara diametral, artinya tidak bertolak belakang sama sekali, tidak. Ada juga irisan-irisan, ya. Ada juga irisan-irisan. Sebenarnya ketiganya ada beririsan, tetapi juga ada juga perbedaannya seperti yang disampaikan tadi. Baik, kita coba cek dengan beberapa contoh soal. Oh maaf, ada satu lagi saya lupa. Yang terakhir adalah humanistik. Nah, humanistik ini tujuannya adalah memanusiakan manusia. Jadi belajar menurut teori ini sudah dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Begitu. Nah, jadi pada humanistik ini bersifat eklektik, itu artinya dia tidak mementingkan model pembelajaran, dia tidak mementingkan bentuk belajarnya seperti apa. Yang penting hasilnya adalah memanusiakan manusia, begitu. Jadi ketika sebuah pembelajaran itu sudah bisa membuat peserta didik memahami lingkungan dan dirinya sendiri, ya, untuk apa saya diciptakan, misalnya untuk apa saya jadi anak dan seterusnya, itu dianggap sudah berhasil. Tidak terlalu lagi peduli dengan bentuk pembelajarannya seperti apa. Nah, aplikasi teori humanistik dalam maaf nih. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif, ya. Induktif. Jadi dari khusus ke umum, gitu ya. Dari khusus ke umum, gitu. Baik. Kita coba cek Bapak Ibu, ya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, gitu ya. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori titik A, behavioristik, B, kognitivistik, C, konstruktivistik, D, humanistik, E, cybernetik. Yang mana Bapak Ibu? Silakan. Ya, kebanyakan ya kita lihat ya. Iya, betul. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya adalah terbentuknya manusia yang ideal. Nah, berarti ketika kita ujian, carilah kata-kata kunci dari setiap soal. Ada soal yang panjang, tidak perlu kita baca semua. Yang penting ketemu kata kuncinya. Bahwa ketika ada kata kunci manusia yang ideal, sudah pasti dia mengarah ke humanistik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Menurut Brunner, ya, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dan visualisasi verbal, ya. Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari titik-titik. A, enaktif, B, intuitif, C, ikonik, D, simbolik, E, konflik. Nah, ini tentang teori Brunner nih, Bapak Ibu. Silakan. Yang mana jawabannya ya? Ada beberapa yang menjawab tentang teori Brunner. Ya, kebanyakan jawabannya C. Kita lihat. Ya, betul. Luar biasa Bapak Ibu ini ya. Ya, kata kuncinya adalah gambar. Ya, gambar itu kan icon ya. Gambar itu icon atau ikon. Jadi memang betul. Jawabannya C, ikonik. Karena nanti ada tahapan lain lagi, kita di enaktif,
intuitif dan seterusnya. Untuk teori Brunner ini. Oke, kita lanjutkan ke KB4 kalau begitu ya. KB4 ini berbicara tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, konsep kurikulum menurut pandangan para ahli dapat dipandang dari 3 konteks, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran. Ya, jadi kurikulum itu konteksnya sebagai mata pelajaran, sebagai kegiatan pengalaman, dan sebagai perencanaan. Berarti ada 3 konteks kurikulum. Kemudian, perkembangan kurikulum ini terjadi ya sebanyak 10 kali perubahannya. Ya. Dari mulai kurikulum 47, 52, 64, 68, 75, 84, 94, kemudian KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurtilas ya, kurikulum 2013. Dan dulu sempat mengemuka beberapa tahun yang lalu kurikulum 2013 ini akan diganti lagi dengan Kurnas, kurikulum nasional, tapi sampai saat ini belum ada kabar lagi. Nah, Indonesia telah banyak belajar dari kurikulum tersebut. Jadi Indonesia tuh lumayan sering ya ganti kurikulum. Gitu ya. Untuk Kurtilas saja kan kita sebenarnya belum sepenuhnya menguasai, belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan dengan sesuai keinginan kurikulum tersebut ya. Itu setidaknya yang saya alami. Nggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin sudah bisa mengimplementasikan sepenuhnya. Ya, kalau saya memang untuk kurikulum 2013 ini memang ada beberapa yang belum bisa gitu ya. Dan kalau mau diganti lagi ya berarti belum sempurna tapi sudah diganti lagi. Gitu. Nah, tetapi dari 10 kali itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana pelajaran, yaitu kurikulum 47 sampai 68. Kemudian yang kedua, kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, kurikulum 75 sampai 94. Nah, ini kalau tidak salah kalau yang seusia saya, mungkin waktu masih SD ya, masih ingat dengan TIU gitu ya. Itu adalah kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus gitu ya. Jadi memang fokusnya ke tujuan. Untuk kurikulum yang berbasis pada pencapaian tujuan. Yang ketiga, kurikulum berbasis kepada kompetensi, kepada kemampuan, kepada keahlian. Itu 2004 sampai 2013. Sejarah terjadinya perubahan kurikulum. Kemudian peran utama dari kurikulum yang dinilai sangat penting yaitu peran konservatif. Konservatif itu secara singkat berarti melestarikan, kemudian kreatif, mengkreasikan, kemudian kritis evaluatif, mampu mengevaluasi hasil belajar. Peran kurikulum harus berjalan seimbang dan harmonis agar dapat sesuai dan memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, maka dalam implementasinya akan terjadi ketimpangan atau ketidaksesuaian yang berdampak pada kegagalan dari suatu implementasi yang tidak membekalkan secara tepat kepada siswa terkait apa yang dipelajari, bagaimana mempelajari, dan mengapa dipelajari. Menyelaraskan ketiga peranan tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak dalam proses pendidikan, termasuk guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum. Nah, itu secara normatif ya, seperti itu. Kemudian, kurikulum pada dasarnya sebuah sistem. Artinya, kurikulum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, kurikulum adalah sistem, terdiri dari komponen. Karena antar komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam rangka pencapaian tujuan. Komponen-komponen kurikulum diistilahkan sebagai anatomi kurikulum.
yang terdiri dari ya anatomi itu berarti tujuan, isi, aktivitas belajar, dan evaluasi yang digambarkan sebagai suatu keterpaduan. Itulah anatomi kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah tantangan. Ya. Tantangan kurikulum yang harus dihadapi di era masa depan adalah bonus demografi. Ya. Indonesia digadang-gadang sebagai negara yang akan mendapat bonus demografi yang puncaknya akan terjadi di tahun 2045 katanya. Dan inilah yang membuat negara lain takut, karena negara lain sebaliknya demografinya itu akan semakin menurun. Contoh misalnya di Jepang tingkat kelahiran makin sini makin berkurang gitu ya. Kalau Indonesia justru akan makin banyak penduduk dan usia produktifnya justru yang paling banyak. Dan ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Bagaimana kurikulum bisa menjawab itu? Kemudian teknologi di ruang kelas yang makin sini makin canggih, gitu, apalagi dengan masa pandemi ini. Kemudian globalisasi dan perubahan kebijakan pendidikan. Kemudian pendidikan di abad 21 itulah di antara tantangan-tantangan kurikulum. Kita coba lagi Bapak Ibu. Saya buka lagi kolom chatnya. Ada soal kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum titik-titik. A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Berbasis pada pencapaian proses. C. Sebagai rencana pelajaran. D. Berbasis pada kompetensi. E. Berbasis konten pembelajaran. Baik, wah ini udah pinter-pinter sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, betul ya. Jawabannya adalah berbasis pada kompetensi 2004 sampai 2013. Karena tadi yang 76 sampai 94 itu berbasis pada pencapaian tujuan. Baik, kita lanjut. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai, saya nggak usah bacakan, Bapak Ibu pasti langsung menjawab. Silakan Bapak Ibu dijawab. Apakah A, B, C, D, atau E? Ya. Iya. Kebanyakan. Oh, belum pada. Ya, baik. A. Iya, kebanyakan menjawab A. Baik. Betul ya. Bahwa kurikulum juga harus dipandang sebagai seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Baik. Jadi bukan hanya seperangkat mata pelajaran dan silabus, tetapi memang itu harus disesuaikan dengan peserta didik. Nah, disinilah sesungguhnya pada konteks inilah yang lebih tepat adalah KTSP sesungguhnya, karena KTSP itu menurut saya pribadi ini, mohon maaf jika beda pendapat ya. Karena KTSP itu kan memang dia diberi ruang untuk menyesuaikan dengan peserta didik dengan tingkat satuan pendidikan. Tetapi kalau kurikulum 2013 pada faktanya itu bukunya sudah ada dari pusat dan seterusnya. Sehingga ruang bagi guru untuk menyesuaikan dengan peserta didik ini menjadi sempit sesungguhnya menurut saya begitu ya. Bapak Ibu boleh sependapat, boleh tidak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saya pikir ini adalah para peserta yang akan ikut pretest PPG. Saya salah tangkap berarti dari Pak Aprianto ini ya. Jadi saya pikir ya udah saya buat berseri saja biar nggak terlalu nggak terlalu banyak yang diterimanya nanti terlalu terlalu over. Kalau terlalu banyak malah ibarat makan, kalau terlalu banyak juga kan nanti muntah gitu ya. Baik, berarti bagaimana Pak? Apakah kita coba latihan soal saja atau mau diskusi dulu Pak Aprianto? Silakan Pak. Boleh. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu atau mau ditanggapi, silakan. Soal-soal aja Pak. Mungkin kasih tips-tips gitulah.
Baik, seperti tadi ya sedikit tips. Jadi ketika soal ini dijawab jawabannya ini, kenapa jawabannya itu, mungkin begitu Bu ya? Seperti itu. Jadi supaya lebih paham konteks soalnya ya. Kenapa kok jawabannya bisa C misalnya? Kenapa bisa B gitu ya? Baik. Bukan aku. Saya screen lagi berarti. Bukan. Pak Aprianto ya. Iya Mas Walu. Pak Aprianto mohon di-mute lagi. Baik, kalau begitu ya sudah, kita langsung ke konteks soal saja, dan Bapak Ibu kita bersama-sama menjawab ya, seperti biasa di kolom chat ya. Baik Bapak Ibu, untuk nomor 1 nih, seorang guru mengajar dalam kelas, ini sudah tadi ya, kita langsung ke nomor 2 berarti. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah titik-titik. Jawabannya Bapak Ibu silakan di kolom chat. Kenapa salah juga dibahas Pak, biar semakin paham. Oke, siap Pak Hasim, siap. Kita bareng-bareng belajar ya. Iya Pak, siap belajar. Baik. Iya. Jawabannya adalah E ya, Bapak Ibu ya. Jadi E itu adalah sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Coba kita cerna soalnya. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berarti ini masuk ke humanistik ya Bapak Ibu ya. Nah, humanistik ini dikaitkan dengan implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pendidikan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di sini kegiatan bakti sosial. Jadi ada sosial-sosialnya gitu ya. Gitu. Jadi kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya itu merupakan upaya sekolah membentuk manusia ideal, begitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa salah misalnya yang A, guru mengarahkan peserta didik untuk taat? Enggak salah, cuma yang A itu adalah kaitannya dengan sila ke-1, begitu ya. Yang B, orang tua memberi contoh pada anak-anak untuk tidak melakukan diskriminasi, berarti itu ke sila ke-3 ya, persatuan Indonesia. Yang peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Produk dalam negeri berarti yang kedua ya, sila kedua. Kemudian pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Ini malah kaitannya dengan guru. Jadi kalau kita lihat maksud soal kan lebih ke upaya siswa sesungguhnya gitu ya. Walaupun bisa juga sih yang D betul, cuma memang yang lebih mengkerucut ke sila kelima adalah yang E. Titik nomor 3 Bapak Ibu, berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. Nah, yang mana Bapak Ibu ya praktik pendidikan? Iya, betul ya. Yang 3 C ya. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Gitu ya. Jadi karena itu ada proses transfer of knowledge ya dari guru kepada siswa. Kalau yang A, Ibu Ani sedang membaca buku psikologi, itu transfernya tidak ada. Dia sedang mentransfer dari buku ke dirinya, bukan dari dirinya ke siswa, ke peserta didik. Karena kan yang maksud praktik pendidikan itu dari guru ke peserta didik. Baik. Nomor 4, Pak Aprianto, mohon. Ya mesti. Telepon Bu Fitriani mohon di mute. Ya, nomor 4 sebagai humanisasi pendidikan. Nah, ini sudah ya, manusia merupakan makhluk otonom, sudah. Baik. Sekarang yang kelima nih Bapak Ibu. Seorang pendidik
perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, Bapak Ibu, untuk bisa kita memahami betul materi, kalau bisa saran saya tidak melihat kunci jawaban ya, kita benar-benar